Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman, kita sedang bersama Ustadz Mukhtar, ya Ustadz Mukhtar Ad-Dareni. Ini kita ngisi acara, Ustadz yang ngisi acara, ngisi kekosongan, ya. Kita sharing ilmu yang bermanfaat, terutama berkaitan dengan puasa ya Pak Ustadz, bulan suci Ramadan ini. Pak Ustadz, kalau di Ramadan itu kan memang ramai dengan kegiatan-kegiatan Islami ya, seperti ceramah, seperti tadarus Al-Quran bersama-sama, bahkan di masjid-masjid ramai Ustadz, nggak di kampung, nggak di kota itu sama-sama ramai. Nah, pertanyaannya itu Ustadz, kalau fadilah ya, keutamaan membaca Al-Quran di saat bulan suci Ramadan itu seperti apa Ustadz? Apakah ada kekhususan atau biasa aja Ustadz? Saya mau membahas fikihnya, Ya. bahwa tadarus itu boleh, tadarusul Quran. Siapa yang mengatakan nggak boleh, yang itu pasti boleh dan berpahala, ya, berpahala dengan syarat selamat dari riya dan juga selamat dari mengganggu orang lain di waktu tidur. Nah, jadi kalau sudah jam 12, kata kitab kuning ya, insyawasah lina imin, bahwa ketika membuat orang terganggu di waktu tidurnya, di waktu tidur loh Ustaz ya, hukumnya itu yukrohu, dimakruhkan. Wa in ta'adda adan kathiro, kalau sampai sakit hati karena nyemeng pakai poa, jam 12 malam ke atas, harum. Ya kan, ibarat bukan bacaannya yang salah, penempatannya salah. Bayangkan efek penempatan salah Ustaz, haram memang Ustaz. Baca Quran di WC, masuk dan Ustaz, haram Ustaz. Baca Quran di WC haram, karena meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang tidak pas. Ini bukan di tempatnya, tapi di waktunya yang nggak pas. Waktunya nggak pas. Nah, jadi gitu Ustaz, maksudnya nalarnya begitu hukumnya. Nah, di situ Ustaz, apa sih keutamaannya? Kenapa kita itu ba'dal isya sampai jam 12 tuh sampai tadarus? Karena di saat Ramadan, kalau Quran setiap hurufnya itu menyimpan pahala misalnya 10. Ketika Ramadan bisa 1000. Di situ Ustaz. Jadi pahalanya sangat banyak. Pahala itu kalau mau dirasakan Ustaz, caranya dengan hadirnya ketenangan. Dan ciri-ciri amal baik diterima Allah continue setelahnya. Kalau ketika Ramadan tadarus Qur'annya dari ba'dal isya sampai jam 12 aktif di masjid, maka ciri-cirinya ini diterima oleh Allah. Syawalnya dia masih seperti itu. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan gitu Ustaz. Sekalipun satu makro atau satu lembar atau satu kaca. Satu kaca itu satu sahifah. Nah, jadi fadilahnya apa? Yaitu pahalanya sangat besar karena akan dilipat gandakan. Yang kedua adalah pahala itu akan dirasakan oleh psikis manusianya sendiri, yaitu hadirnya ketenangan. Bidalili qoulihi ta'ala ala bidzikrillah tatma'innul qulub wa qauluhu ta'ala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, kemudian hudan linnas, kemudian juga syifa lis-sudur. Itu dalil Qur'annya Ustaz, bahwa memang Quran akan melahirkan kesehatan jasmani rohani. Qurannya. Kenapa? Karena ketika orang membaca Quran, yang namanya fisiknya yang pegel-pegel akan sembuh dengan Qur'annya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada energi yang keluar ketika membaca Al-Quran dari bacaannya Ustaz. Nah, yang disebut dengan barokah. Barokah itu jundun ma'nawiyun min junudillah arsalaha linnasi. Bahwa itu adalah tentara yang abstrak, tidak kelihatan mata, itu termasuk tentara-tentara Allah yang Allah utus kepada manusia. Itu barokah. Nah, disitulah dari Al-Quran itulah ada orang itu sembuh pakai Al-Quran. Ada, sampean bisa lihat Ustaz di YouTube, ada orang nyembuhin sakit mata sampai nggak bisa ngelihat, cukup dengan baca ruqyah Al-Quran.
Ada Ustaz. Allah beri kemampuan dia seperti itu. Kita lari ke sejarah dulu Ustaz. Nabi Allah Isa alaihissalam. Beliau punya kemampuan, orang kena penyakit kulit yang namanya juzamul boros bisa sembuh dengan ayat Al-Quran. Yubri'ul akmaha wal abroso, bahwa kemampuan Nabi Isa itu membersihkan semua penyakit. Termasuk juga orang yang matanya nggak bisa melihat dari kecil. Nabi Allah Isa memiliki kemampuan itu. Itu kita tarik ke sejarah dulu, Ustaz. Yang sekarang pun banyak yang masih mewarisi itu, Ustaz. Bayangkan kiai-kiai yang masih khos ya, kita hadir ke Banten misalnya. Kiai hanya membacakan satu ayat gitu. Kok rasanya ringan ya? Nah, itu bukan hanya Islam, Ustaz. Mohon maaf, banyak orang non Muslim kalau di Madura minta keberkahannya ke Pak Kiai. Oh, iya. Jadi betul saya cerita aja ya. Dan itu ya. dan si non Muslim ini bilang kalau saya ke Pak Kiai itu katanya, dagangan saya itu laris. Dagangan emas di Pecinan ya. Pecinan itu maksudnya komunitas Cina. Ada yang ke Pak Kiai, Ustaz. Jadi sama Pak Kiai disuruh baca Fatihah gitu. Baca tapi memang nggak beriman, tapi mungkin karena husnudzonnya ke Kiai. Allah berikan dundun, jadi itulah rahmatnya Allah, bahwa rahmat lil alamin gitu ya. Kalau rahman, Allah memberikan kasih sayangnya kepada non-muslim dan muslim. Kalau rohim karena khusus ke akhirat, sehingga Allah khusus ke muslim saja. Tapi kalau di dunia, Ustaz, mereka juga berhak mendapatkan rahmannya Allah. Buktinya, wah itu sampai rombongan, Ustaz. Gitu. Dan ini orangnya masih hidup. Jadi terkenalnya ini, Ustaz, apa ya, Kiai ini memiliki kemampuan supranatural, supranatural bukan natural, Ustaz. Natural kan dokter, ini supranatural gitu, di luar jangkauan manusia. Nah, itu dikasih apa ya, mungkin baca Fatihah katanya gitu. Akhirnya emasnya itu laris, Ustaz. Dagang emas, jadi juragan, Ustaz. Cina, Cina saya memang sebutkan saya Cina, tapi saya kan nggak nyebut. Ini kan nyebut baiknya, Ustaz. Gitu. Ya itu cerita. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ini teman-teman luar biasa ya. Jadi fadilah keutamaan baca Al-Quran di saat suci Ramadan itu luar biasa ya. Selain pahalanya dilipat gandakan, juga ini lebih bisa untuk efek menenangkan hati ya, ketenangan jiwanya itu bertambah. Bahkan ini akan berdampak ketika setelah Ramadan ya, di Syawal dan seterusnya. Jadi ini sangat bermanfaat, dan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung bertanya ya di podcast Rumah Literasi. Silahkan bertanya berkaitan dengan urusan puasa, urusan Idul Fitri ataupun yang lain bisa ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz. Dan ini sangat bermanfaat, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.